angkat beda lagi. Berarti kalau angkat artinya Pak Wijatno Notomiharjo dan Ibu Sujiatmi ini bukan ayah kandung dan bukan ibu kandung. Jadi Hidayati ini adalah adik angkat ya. Nah ini ada versi yang lain. Terus yang menarik adalah tanggal kelahirannya dari Pak Wijatno Notomiharjo dan Ibu Sujiatmi. Ini juga menjadi perdebatan atau diskusi dari para netizen ya. Pak Wijatno Notomiharjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Kan nggak lazim ya, ya bapak 19 tahun. Kemudian kalau Ibu Sujiatmi ini juga lahirnya 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Nah, ibu sambung itu berarti kurang panjang. Ibu saya, jadi ada ibu sambung, ada ibu tiri, ada ibu angkat ya gitu. Nah, kalau sama ibu-ibuan. Jadi kalau kita ambil hipotesis dari Bambang Tri, kan kalau Bambang Tri punya versi sendiri. Jadi ibu kandung dari Joko Widodo atau ibu Joko Widodo namanya Yap Mei Hua yang kemudian meninggal tahun 2018 di Singapura. Satu pengumuman yang menarik. Ini terus mohon kunci makam jangan dirusak. Loh. Yang mau merusak ya sopo ya kan, berarti sering dirusak berarti ya kan. Tulisannya mohon kunci makam jangan dirusak. Mana sih tulisannya kok bisa-bisanya diterang gitu. Namanya juga detektif. Oh, bukannya mohon dititipkan Pak RT kuncinya. Pak RT. Ada lagi. Ya, sekali lagi nih saya fokus ke Pak Hadi Mulyono ya. Pak Hadi Mulyono menurut tetangga-tetangganya beliau di Kampung Lawean yang kemarin kami ketemu itu punya 6 saudara kandung. Jadi ada siapa disebut begitu ya, ada Mbak Ida, ada Mas Kentu, ada Mas Kentut segala macam. Nah, dan kemudian keluarga mereka adalah keluarga berada, keluarga kaya raya. Nah, lazimnya itu mereka punya makam sendiri dan makamnya itu memang di Kampung Lawean itu. Jadi menjadi sangat aneh ketika kemudian Hadi Mulyono dipencilkan ya, ketika wafat dipencilkan ditaruh di makam yang notabene mereka ini bukan saudara-saudaranya. Ini kan unik ya, ini ada sesuatu misteri kalau menurut saya. Tapi ini baiklah, ini investigasi kita, observasi kita menjadi penambahan dari data-data yang nanti akan kita kumpulkan dan kita analisis. Metadata yang kita dapat kita analisis nanti insya Allah mudah-mudahan menghasilkan sebuah kesimpulan yang cukup sahih ya untuk kita angkat. Nah, saya sendiri melihatnya kalau kita rasional ya sebenarnya sih sudah bisa menyimpulkan apa yang terjadi dengan polemik tentang ijazah itu ya. Kita sudah melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond dan Tifa, kita tahu apa ya jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, kita tahu bagaimana Bareskrim menangani ini, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah, oleh sebab itu kalau saya makanya tidak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Bahkan sekarang ini udah agak apa namanya ya, udah muncul istilah-istilah yang tidak bagus lagi ya. Dulu kan kita berhasil menghilangkan istilah kampret dan kecebong. Itu dulu kan rame gitu. Pengikutnya Prabowo disebut kampret, pengikutnya Pak Jokowi disebut kecebong. Nah, ketika terbentuk kabinet baru tahun 2019, itu berhasil dihilangkan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bergabung dalam satu kabinet. Udah bagus. Sehingga diskusinya tidak lagi pada hal yang dan kecebong. Itu dulu kan rame gitu. Pengikutnya Prabowo disebut kampret, pengikutnya Pak Jokowi disebut kecebong. Nah, ketika terbentuk kabinet baru tahun 2019, itu berhasil dihilangkan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bergabung dalam satu kabinet. Udah bagus. Sehingga diskusinya tidak lagi pada hal yang menghinakan manusia. Nah, sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih, Ternak Mulyono.
Ini sungguh iya. Iya itu enggak, rame Pak di medsos itu. Itu Saya terpul sedih. banyak sekali di medsos. Saya sedih dengan istilah ternak ini karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina disebut ternak itu. Sehingga saya katakan agak keterlaluan menyebut ternak kepada pengikutnya Pak Jokowi karena dalam Al-Quran dan kan ada istilah ternak itu adalah manusia paling jelek. Ya, dalilnya gini. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Saya campakkan ke dalam neraka nanti golongan jin dan manusia, minal jinna wal ins, ya, bukan minal insi wal jin, minal jin wal ins. Siapa mereka? Abdul. Saya campakkan ke dalam neraka nanti golongan jin dan manusia, minal jinna wal ins, ya, bukan minal insi wal jin, minal jin wal ins. Siapa mereka itu? Manusia yang dicampakkan ke neraka itu. Mereka punya hati, tetapi tidak bernurani. Mereka punya mata, tapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar yang benar. Kata Tuhan ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang ternak. Nah, jadi kalau orang disebut ternak itu adalah sehina-hina manusia sebenarnya. Nah, oleh sebab itu menurut saya urusan-urusan ijazah ini sudah melelahkan. Menurut saya segera diakhiri dan tidak usah masuk lagi ke terma-terma yang tidak sehat bagi kehidupan kita berbangsa. Pak Mahfud menyayangkan itu Pak ya, muncul terma-terma begitu ya. Lah iya kan, wah saling bentak di atas panggung televisi di mana gitu, saling tuding teriak gitu dengan teriakan-teriakan seperti binatang menyatakan orang lain binatang itu kan tidak bagus gitu ya. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya. Kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Oh ini kesimpulannya. Saya tidak mau ikut ribut-ribut. Apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni Kagama Universitas Gadjah Mada ya. Saya berharap ini segera diakhiri saja, serahkan prosesnya pada hukum, apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi menurut saya. Apalagi saya tidak pernah melihat ada sebuah penelitian dilakukan tuh lalu diteriak-teriakkan. Saya baru lihat sekarang ini hasil penelitian ilmiah. Saya baru dengar sekarang nggak ada penelitian itu lalu dikampanyekan tiap hari dan kita tidak tahu metodologinya kecuali teknologinya yang dijelaskan. Misalnya, kenapa kalau ini penelitian, kenapa hanya ijazah Pak Jokowi kok tidak lebih umum bahwa fenomena pemalsuan ijazah di Indonesia itu malah bagus penelitian